Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSD Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas." Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja CST. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati.
jemaat CSC setia yang datang beribadah petang ni, mari kita ingat tentang, mari kita jaga cinta kita, mari kita jaga kesetiaan kita. Amin. Ada upah di sebalik semua itu. Amin. Pelayanan dalam korban Anda, dalam waktu, dalam keuangan dan sebagainya. Ada sesuatu. Dan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, apa yang sudah kita lakukan tidak bisa dibandingkan, apa yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kita. Yes. Perlindungan, proteksi dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya. Bahkan rezeki yang sudah Tuhan bagi, tak akan bisa kita balas, tak akan bisa. Kan waktu sebelum kita mencintai, kita belajar setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dulu dia tetap setia kepada kita. Waktu kita respon kepada dia, kita menerima janji-janji yang baik. Amin. Umat CSC, mari kita ingat betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kasih Tuhan. Dan mari kita jadi orang setia kepada, bukan setia kepada sesiapa pun, bahkan bukan untuk pemimpin, bahkan bukan untuk gembala sidang dan sebagainya. Tapi mari kita menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus, kerana dia segala-galanya. Amin. Yes. Apa yang mungkin Anda rindu sekarang, mungkin Anda belum menerima janji-janji dari Tuhan. Tuhan bisa memberi. Ada kala Tuhan mau melihat tindakan kita, respon kita. Apakah kita mencintai dia dengan sungguh-sungguh? Bahkan apakah kita takut kepada dia? Itu yang Tuhan mau lihat. Tangan Tuhan bukan tidak terlalu pendek untuk melakukan semuanya. Tapi Tuhan selalu lihat hati kita. Yes. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan petang ini. Amen, Setiap yang datang Bapa, biar mereka membuka hati untuk mendengar firman petang ini. Amin. Amin. Membuka hati mereka Bapa untuk menerima benih ilahi. Ya, dan bahkan mereka menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa atas kebaikan Engkau, kesetiaan Engkau. Ya, kesetiaan Engkau. Kami tahu kami tidak bisa balas. Yes. Tapi kami mau menjadi orang yang tetap melayani Engkau. Amen. Sungguh-sungguh Engkau. Amin. Sampai Engkau lawat setiap kami. Sampai Engkau mengangkat setiap kami. Yes, Lord. Ya Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Dan itu satu kekuatan untuk petang ini, di mana kita akan dilayani oleh seorang pengusaha, bahkan seorang kawan untuk kami ya. Setiap kita mungkin Anda pernah mendengar khotbah beliau ya, yaitu Pak Albert Chen. Pak Albert Chen sudah tidak asing untuk kebaikan kita yang selalu beribadah. So sekarang kami ingin mempersilakan Albert Chen untuk melayani kita dalam firman. Okay, once again, good afternoon to CST. Sekali lagi saya mau ucapkan selamat tengah hari CST. Yeah. Yes. You worship with so much semangat. Anda memuji Tuhan sangat bersemangat. Yeah. So that is fantastic. Praise the Lord. Amin. Puji Tuhan, itu luar biasa. The young people, so full of energy, so dynamic. So Orang-orang muda, full of passion. ya orang-orang muda sangat bersemangat, sangat luar biasa. Amin, luar biasa. I think this is a very young church. Jadi saya rasa ini adalah gereja muda memang. Yeah, it's true. So many young people here. Sangat banyak orang muda di sini ya. Even those who are a little older, they are also young. Bahkan sekalipun saya lihat ada beberapa yang muda, yang sudah tua tetapi sangat bersemangat macam orang muda. Yeah, this is the generation that God wants to work powerfully. Jadi ini adalah generasi yang Tuhan mau bekerja dengan luar biasa. Amen. It's not that God cannot work through older generation. Bukan berarti Tuhan tidak bisa bekerja kepada generasi tua. But God wants the younger generation to rise up. Tapi Tuhan mau generasi muda bangkit. Amen. Not to be left behind, but to rise up and continue serving the Lord. Jangan sampai orang muda itu bukan berarti Anda itu tertinggal, tetapi Anda harus memakai peluang Amen. untuk melayani Tuhan. Today is luar biasa, to look at pemuda-pemudi yang bersuka cita untuk melayani Tuhan tau. Yes. Luar biasa. Yes, itu luar biasa. Luar biasa. Amin. Dalam bidang semua di dunia ni
ya mungkin mereka ada minat untuk menjadi sebagai seorang ini, atau mereka ada minat-minat yang lain untuk kerjaya mereka, untuk their desire, Kerinduan mereka. Tapi jarang ada pemuda yang ada rinduan untuk melayani Tuhan. Jadi jarang, sekalipun Jarang ada sekali. banyak yang bertalenta, tetapi jarang ada hati yang melayani Tuhan. Jarang hari ini. That's why I think this is blessed if the church have young people who are passionate for God. Jadi ini adalah sebuah gereja yang diberkati. Anda memiliki orang muda-mudi yang punya passion untuk Tuhan. Amen. Amen. I want to thank Pastor Chu and Pastor Betty and the leadership for inviting me to speak again. Saya mengucapkan terima kasih untuk menjemput saya sekali lagi. Yeah, so thank you the Pastor Chu, Pastor Betty and the leadership. Jadi terima Ya. kasih untuk pemimpin di sini. I think we need to encourage one another. We need to hear from each other from time to time. Jadi saya rindu, saya harapkan untuk kita boleh mendengar satu informasi dan satu masukan dan juga perkembangan dari masa ke masa. Okay, we pray. Kita doa, saudara. Lord, we want to commit this time to you. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini di hadapan-Mu. We pray for your presence to be felt Kami by each and berdoa everyone in this room. untuk hadirat-Mu, Tuhan, menyentuh setiap kami di dalam ruangan ini. We pray that you pour your anointing upon all of us, Kami berdoa Engkau mencurahkan urapan-Mu atas setiap kami, Tuhan. that we may receive the voice of your Spirit Agar kami boleh mendengar suara daripada Roh Kudus. through the Word of God, Melalui firman Tuhan. through the anointing presence of God, Melalui kehadiran urapan Roh Kudus di tempat ini. that we may receive well this day, Bahkan kami mendapatkan atau menerima sesuatu yang ajaib di that tempat which you ini. want us to know and to receive. Dan ketika setiap kami menerima dan juga menerimanya satu Lord, dengan yang lain. anoint Pastor Betty and myself as Tuhan. we speak your word. Tuhan urapi Pastor Betty dan saya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Be with us and bless us. Bersama dengan kami dan berkatilah kami. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. 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 Today, I'm going to speak this message, but the whole essence is about prayer. Sebetulnya apa yang saya mau share atau apa yang saya mau kongsikan hari ini sebetulnya semuanya itu berbicara mengenai doa. I think this is a praying church, I believe. Saya percaya gereja ini adalah gereja yang berdoa. Saya percaya. I believe Amin. the young people here praise, I believe. Saya percaya bahwa orang-orang muda di tempat ini juga adalah orang-orang muda yang berdoa. So I want to encourage you, if you have not got anything from this message, I just want you to know that we need to pray. You must pray, we must pray. Jadi saya harapkan bahwa ketika Anda mendengarkan firman Tuhan hari ini dan Anda sepertinya tidak mendapat apa-apa, harapan saya adalah Anda harus membuat keputusan untuk berdoa dan berdoa. And to continue to pray. Dan untuk tetap berdoa. Because prayer is highlighted throughout the Bible. Kenapa? Karena doa itu merangkumkan semua isi firman Tuhan. Amen. Amin, saudara. I mean, I took this subject on prayer because we are reaching the 40 days NECF fast and prayer soon. Saya mengambil topik ini karena tidak lama lagi kita akan masuk ya bersama dengan NECF, yaitu sebuah masa untuk berdoa. I thought we should be talking about the praying church. Jadi saya berpikir untuk saya akan membawa satu topik mengenai gereja yang berdoa. Because the church is powerful when we pray. Karena saya percaya gereja akan luar biasa ketika gereja berdoa. So I encourage all of you today, if you would just continue to pray for yourself, pray for your family, pray for your children, pray for your church, pray for your ministry, pray for your nation, Malaysia, pray for society. Jadi saya mendorong engkau terus berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk diri Anda, berdoa untuk gerejamu, berdoa untuk bangsamu dan juga komunitas di mana engkau berada. You need to pray. Anda harus berdoa. One of the most critical issue facing the church of today is prayer. Satu masalah besar yang sedang datang dan merambah gereja hari-hari ini yaitu mengenai apa? Doa. The biggest challenge that the church is facing today is in the area of prayer. Jadi sebuah jabaran besar gereja itu sedang dijabar mengenai doa. I mean, we talk about prayer, we read about prayer, we attend seminars, many seminars about prayer, but it seems that it is not enough to tell us that we need to gather to pray.
Seringkali kita mendengar banyak mengenai perihal doa ya. Anda mungkin beberapa pergi seminar doa, tetapi sejujurnya sangat sedikit mempraktekkan mengenai doa. Prayer seems to be the hardest thing to do. Doa itu seperti perkara yang sangat berat untuk kita kerjakan. Agree? Saudara setuju? Setuju? Huh? It's the hardest thing to do. Satu hal yang sangat berat. Yet it is doable. It can be done. Tetapi percayalah ada perkara yang lain pasti kita boleh kerjakan. It can be done and it must be done. The Apostle Paul says that we have to pray unceasingly. As he writes to the Corinthians in 1 Thessalonians 5:17, he says, pray unceasingly. Tapi saya percaya sekalipun susah, bagaimana Paulus juga berkata, tetaplah berdoa karena kita pasti berdoa dan berdoa itu sangat penting. And then to the Colossians he says, devote yourself. Devote means devote yourself to prayer, being watchful and thankful. Dan bahkan di dalam Kolose juga diingatkan bahwa terus berdoa dengan naikkan doa dan ucapan syukur. Amen. Amin. But yet it is the most difficult spiritual thing to do. Tapi itu sebuah perkara yang sangat susah sebetulnya. I hope and we hope one day that the attendance on a Sunday meeting like this is the same attendance on a prayer meeting. Saya berharap dan berdoa bahwa kehadiran jemaat Tuhan pada hari Minggu itu juga kehadiran jemaat Tuhan yang sama ketika ada persekutuan doa. Katakan amin. Amen. The same attendance here comes, what's the prayer evening? Yeah. It's Wednesday. Yes, Wednesday. Wednesday. Datang hari Rabu sama juga attendance. Haleluya, amin. Jika tak boleh, tak apa. Tapi mungkin dapat semua orang di sini bersama-sama di hari Rabu. Amen. Amen. Yeah, I mean, we have seen churches. The most is 20% of the congregation attends prayer meeting. Seringkali yang kami lihat adalah ada beberapa gereja itu 20% jemaatnya itu datang di persekutuan doa. I think that is the highest attendance. Dan saya melihat itu sebuah presentasi kehadiran yang cukup tinggi. So you can see that there is a hindrance. It seems that there is a difficulty for people to come to pray. Jadi kita boleh melihat sebetulnya ada halangan, ada sebuah hambatan untuk membuat orang-orang itu datang untuk berdoa. Because they do not understand. Karena mereka tidak mengerti. They do not understand that this is our responsibility. This is the commandment that we need to heed, and that is to pray. Pak, kadang-kadang kita tidak sadar ini adalah sebetulnya sebuah tanggung jawab kita, bahkan sebuah perintah untuk kita harus menjaga sebuah doa. So today we want to talk about taking position, to take dominion. Jadi hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan topik mengambil posisi atau mengambil alih posisi kuasa untuk memerintah. Amen? Amen. Because when we get into a position of prayer, we are moving into the power of God. Saudara, karena ketika kita mengambil bahagian dalam doa, kita itu sebetulnya akan mendapat sebuah kuasa daripada Tuhan. And we desire to see the church engage their prayer and intercession in the area of spiritual warfare. Dan kita berharap bahwa gereja itu perlu untuk belajar masuk kepada sebuah doa di mana doa adalah peperangan rohani. Amen. Yeah, I mean, Christians, we are all knowing how to pray for our needs, our masalah, kita berdoa untuk kehendak kita, untuk rezeki kita, untuk healing, untuk kesembuhan kita. Tapi we have to move into engaging spiritual warfare. Saudara, kita sering berdoa untuk semua kebutuhan kita, tetapi jangan lupa kita harus juga belajar untuk masuk kepada level berdoa untuk peperangan rohani. Amen. Because when we pray in that manner, we remove injustice, we remove oppression, idolatry, unrighteousness. Jadi ketika kita berdoa untuk hal ini atau masuk dalam peperangan rohani, maka kita akan mencabut semua ketidakadilan, penyembahan berhala, dan semua yang tidak baik. We subdue and destroy the works of the devil. Dan kita itu akan merebut dan menaklukkan semua pekerjaan iblis. We set captives free. We pull down strongholds. Kita itu melepaskan jiwa-jiwa yang terikat. Dan kita itu apa, saudara? Membangun dan juga menyerang semua benteng-benteng musuh. Let me tell you, the world lies in the power of Satan. Karena kita sadar dunia ini dikuasai oleh setan. Because the fall of Adam, he has given dominion
to the devil. Karena hari itu sebetulnya Adam yang mendapat dominion atau kuasa memerintah, tetapi sudah diberikan kepada si iblis. Today through prayer we take back dominion. Tetapi melalui doa hari ini kita harus belajar, kita harus ambil alih itu kuasa. Amin. Prayer and fasting is one way we take back dominion. Kuasa dari doa dan puasa itu berkuasa untuk apa? Mengambil alih sebuah kuasa memerintah. The church must go forward and take dominion. Gereja harus juga mengambil sebuah kuasa ini untuk apa? Mengambil kuasa memerintah. I mean, it's not just prayer and fasting. You Jadi- take dominion by deeds of righteousness. Jadi bukan hanya doa dan puasa saja, tetapi doa puasa oleh orang-orang yang benar. We take dominion by deeds of righteousness, by praise and worship, through the word of God, and even by the power of the Holy Spirit. Dan kita mengambil kuasa dengan apa? Hidup benar, pujian penyembahan, dan juga kuasa daripada Roh Kudus. And from the word of God that change Oh, and ya. transform lives. Jadi melalui Alkitab juga firman Tuhan yang mengubah kehidupan kita. But today we talk about prayer and fasting. Tapi hari ini kita akan berbicara mengenai doa dan puasa. We talk about taking our position, every one of you. Kita akan berbicara mengenai ambil alih sebuah posisi dalam hidup kita. That's why when you come on a Wednesday, Makanya ketika saudara ikut doa di hari in Rabu, your corporate prayer, di dalam doa bersama sama keluarga Tuhan, the church is taking a position of warfare. maka gereja itu sebetulnya mengambil sebuah posisi untuk masuk peperangan rohani. You are taking dominion over many areas of your lives, of the lives of people and of situation. Engkau sedang mengambil alih kuasa memerintah atas semua kehidupan dalam hidupmu dan juga dalam area yang lain. Jesus has given us the authority, right? Saudara tahu bahwa Yesus berkuasa atas semua kuasa iblis. Matthew 28 verse 19 says, all authority, heaven and earth is given to Jesus. Dalam Matius 8 juga dikatakan seluruh otoritas kuasa diberikan kepada Yesus. He has given it to the church now. Dan Yesus memberikannya kepada gereja sekarang. Jesus is no longer on this earth, right? Saudara, kita tahu Yesus tidak lama di bumi, betul? But he sends his Holy Spirit. Tapi dia sudah mengutus Roh Kudus. But today Jesus rules through his church. Dan Yesus hari ini memerintah melalui gerejanya. He brings changes through his people. Dia membawa sebuah perubahan melalui umatnya. He changes things on earth through us. Dia mengubah kehidupan di bumi melalui hidup kita. So we use this authority when we pray. Jadi kita harus memakai otoritas ini ketika kita berdoa. I don't know you have watched this video by George Otis Jr. Oh, Yeah, Transformation of Cities. Have you watched that? No, ya. Okay. Ya. Saya tidak tahu apakah saudara pernah melihat sebuah video mengenai sebuah perubahan dari kota. Ini video yang lama juga, tapi ini dokumentasi dari George Otis Jr. yang membuat spiritual mapping. Dia telah dokumentasi bandaraya-bandaraya yang ada di dunia ini. Macam mana bandaraya-bandara ini didapatkan transformasi bila gereja-gereja di bandaraya ini berdoa. Bila gereja-gereja di bandaraya ini berkumpul sekali dalam unity berdoa, ada kuasa Tuhan yang datang pada bandaraya semua ini. Dan dia sebut tentang berapa bandaraya yang ada transformasi yang luar biasa. I speak for a while. Yeah. Semacam Cali di Colombia. Cali adalah satu bandaraya yang sungguh filled with evil. Penuh dengan kejahatan. Kejahatan. Ada drugs, you know, Ada mabuk, killing and murders. pembunuhan. Every day there is killing and murders di Cali. But the church pray. The churches and the leaders gather together in big numbers and pray. God transform the cities. Semua kartel-kartel yang menjual itu dadah ditangkap dalam sebulan semua. Sebelum mereka berdoa, langsung tak ada apa yang terjadi di bandaraya ini. Dalam seminggu selepas mereka berdoa, tak ada kes homicide. Tak ada satu orang pun dibunuh atau di apa-apa. Amin. Itu satu transformasi yang luar biasa kerana umat-umat
gereja, umat-umat Tuhan berdoa. Amin. You faham itu Amen. kuasa yang kita kita lepaskan dari syurga, dari Tuhan untuk bandaraya semacam itu. Luar biasa. Dan kalau kita percaya, kita pun boleh berdoa untuk Subang. Amen. Subang Jaya, Amen. USJ, Amen. Sunway, Amen. Kuala Lumpur, Amen. ibu kota Malaysia. Untuk semua negeri-negeri yang ada di Malaysia, supaya kuasa Tuhan yang luar biasa akan datang untuk membuat perubahan yang kita Amen. menanti-nantikan. Amen. Kuasa yang luar biasa yang boleh membetulkan masyarakat dan society. Amin. Amen. Itulah yang kita ada dalam tangan kita, dalam hati kita. Amin. Amen. Authority yang Tuhan memberikan kepada kita. Amin. Amen. This is what we want to see happening. Jadi kita rindu ini akan terjadi. And I believe this church, this church CST can do that. Saya percaya bahwa gereja CST bisa melakukannya. And when you Amen. pray, you must believe. Dan ketika Anda berdoa, Anda harus percaya. We do the part of praying Kita menjadi bahagian dari doa itu. and leave the results to God. Dan letakkan hasilnya hanya kepada Tuhan. I promise you, and I believe that there will be results. Saya percaya bahwa akan ada hasil yang terjadi. Because when we pray, God works. Karena ketika Amen. kita berdoa, Allah akan bekerja. The rule is with the authority of Christ. Jadi sebuah kuasa memerintah dengan otoritas. Dominion is to rule with authority. Satu kata Okay. dominion atau kuasa memerintah itu adalah memerintah The right dengan kuasa. and the power to govern and to control. Dengan memiliki yang namanya kuasa kebenaran dan juga kuasa untuk mengendalikan atau memerintah. And this is powerful. Ya, ini luar biasa, saudara. And the church got to rise up to pray in this manner. Jadi gereja itu harus bangkit untuk berdoa untuk perkara ini. We have to exercise the authority of Christ. Kita harus mempraktekkan yang namanya otoritas kuasa Tuhan. You know, when we want to do evangelism, Saudara, ketika Anda menjangkau jiwa, we got to pray for harvest field. Anda itu harus berdoa untuk jiwa-jiwa. We got to pray until the power of God comes upon the harvest field. Saudara harus berdoa sampai kuasa Tuhan menjangkau semua jiwa-jiwa. That God's power will set the captives free. Sehingga kuasa Tuhan akan melepaskan jiwa-jiwa. That we will storm the gates of hell. Saudara akan kuasa itu akan juga menghancurkan semua benteng musuh. And the strongholds be pulled down. Dan semua benteng musuh itu akan runtuh. There is strongholds over every place. Saudara, kita harus tahu bahwa sebetulnya ada benteng-benteng musuh di setiap tempat. Even in Subang Jaya, Bahkan di Subang Jaya. there is a strong man. Jadi ada kuasa yang memerintah. Amen. God needs to pull down this kind of stronghold. Jadi kita minta kuasa Tuhan untuk menghancurkan kuasa ini. So we pray. Makanya kita harus berdoa. The elections is coming next week. The state Bahkan elections. pilihan akan datang ya minggu Jangan kita hadapan. pergi undi saja. Kita patut berdoa Jangan untuk pergi undi negeri-negeri saja. macam Amen. Terengganu, Kelantan, Kedah, Yes. ya, yang kita adakan itu state election untuk Selangor. Setiap negeri, 6 Ya, negeri yang kita sedang di Selangor, memilih ya, di Selangor, di Penang, Negeri Sembilan, negeri ya. 9. We have to pray that God is sovereign over the results. Kita harus berdoa agar kuasa Tuhan mengendalikan yang namanya hasil itu. Amen. I mean, we are not in the business, the church is not in the business of changing government. Saudara, gereja itu bukan di dalam sebuah bisnis untuk mengubah kerajaan. The church mandate is to share the gospel. Tetapi mandat gereja itu adalah apa? Mengabarkan Injil. But to pray for our state and for our country is our responsibility. Sebuah tanggung jawab kita untuk berdoa untuk kota kita di mana kita tinggal. To pray for God to raise up government, sub-government, state government is our responsibility. Kita harus berdoa karena itu tanggung jawab kita agar Tuhan membangkitkan orang-orang benar di setiap negeri. To pray for God to be sovereign over the result of this coming state election. Agar Allah berdaulat atas semua khususnya pilihan raya yang terjadi. So you can do it. Jadi saudara boleh It is a simple prayer. lakukan dengan doa yang sederhana.
constant and asking God to do something in this coming state election. Tapi saudara terus-menerus berdoa untuk apa yang sedang akan terjadi di pilihan nanti. Amen. Amin. You see, we can rule because God has given the church the mandate to rule with His authority. Saudara perhatikan bahwa gereja itu bisa memerintah karena Allah Yesus memberikan kita otoritas untuk memerintah. Prayer wins the battle. Berdoa itu juga menghancurkan kuasa musuh. Amen. Amin. We must know that there is a peperangan rohani. You know, we must understand. We must be aware that there is spiritual warfare. Kita harus sadar di mana bahwa ada yang namanya peperangan rohani. You know, in the Paul writes to the Ephesian church in chapter 6 verse 12, he says that our struggle is not against flesh and blood. Saudara, kita ingat dalam kitab Efesus bagaimana hari itu Paulus mengatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, But against rulers, against authorities, against the dark powers, the powers of the dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. tetapi melawan penguasa di udara, pemerintah di udara, dan dan juga apa saudara? Roh jahat di udara. This is the spiritual war that the church must engage. Jadi ini adalah peperangan rohani yang gereja harus bisa kerjakan. And the spiritual war is not an option Dan for us to saudara, engage. ya, saudara ingat perhatikan bahwa peperangan rohani itu bukan merupakan sebuah pilihan. Kan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. We are praying for the power of God to come Kita berdoa untuk kuasa Tuhan datang. and for the church to rule the affairs of this nation. Dan agar gereja memerintah khususnya di bumi, di bangsa ini. The power does not lie in political parties. Saudara, kuasa itu tidak bekerja di daerah politik. It is in the hands of the church to exercise that authority. Tetapi kuasa itu bekerja kepada orang yang dimana tangannya itu punya kuasa dan otoritas. So Amen. our position is like on bended knees, on prayer. Jadi posisi kita itu yang paling penting adalah dalam saat kita berlutut dan itu berbicara apa? Doa. In Isaiah, you read in Isaiah chapter 36 and 37. We won't refer to that. Saudara, saya tidak masuk ke situ, tapi saudara perhatikan dalam kitab Yesaya. Dalam bab 36 dan 37 ada sebuah cerita tentang Raja Hezekiah. Yesaya 36. Dia Raja Judah pada masa itu. Tetapi dalam masa itu ada there is an invading force by the Assyrian king. Jadi ada yang namanya sebuah pertarungan kepada raja. There is a Assyrian king by the name of Sennacherib. Jadi ada sebuah pertarungan atau peperangan yang akan berhadapan dengan seorang raja bernama Sanherib. The Assyrian king Sennacherib brought a large invading army towards Jerusalem. Hari itu Sanherib membawa ada banyak tentara ke Yerusalem. A big invading army. Membackup dan menyerang ada banyak tentara-tentara di Yerusalem. Hezekiah prayed. Tetapi Yehezkiah apa yang dia lakukan? Hizkia berdoa. What did Hezekiah do? Apa yang Yehezkiah lakukan? Hezekiah berdoa. Hizkia berdoa. And then when Hezekiah finished his prayer, Dan ketika Hizkia menyelesaikan doanya, the word of the Lord came through the prophet Isaiah. maka ada suara Tuhan datang kepada Nabi Yesaya. This is what the Lord God of Israel says. Dan ini adalah suara yang Allah berikan kepada Nabi Yesaya. And the Lord God says this, because you have prayed to me concerning Sennacherib. Karena dikatakan, karena engkau berdoa sangat tekun untuk Sanherib. This is what the Lord God said, because you have prayed to me. Di sini dikatakan, karena engkau berdoa kepadaku. God took over. Maka Allah mengambil alih. God respond to prayer. Maka Allah merespon doa itu. And the result of Hezekiah prayer, Dan jawaban dari doa Raja Hizkia itu apa, saudara? the angel of the Lord came that night. Dari hari itu malaikat datang. And the angel of the Lord killed 185,000 Assyrian soldiers in one night. Dan hari itu malaikat membunuh lebih dari 180 orang dalam satu malam.
in the morning when they discovered there were so many dead bodies. Dan saat mereka mengetahui esok paginya ada banyak mayat-mayat yang sudah jatuh. Because Hezekiah prayed. Karena apa? Karena Hizkia berdoa. 185,000 Assyrian soldiers were killed in just one night. Ada 185.000 pasukan yang terbunuh hanya dalam satu malam. Is that luar biasa? Apakah itu luar biasa, saudara? Bukan luar biasa? Hah? Luar biasa. Dan hanya Tuhan yang boleh buat begitu. Amin. Tapi Hezekiah berdoa. Amin. Kalau Hezekiah tak berdoa, tak akan ada kejadian macam itu. Yes. Sennacherib memang akan menawan kota Jerusalem. Tetapi Hezekiah berdoa. Amin. Kerana kita berdoa, kerana kamu berdoa, Amen. kerana CST berdoa, Amin. kejadian luar biasa dari Tuhan akan berlaku. Amin. 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 You kena percaya, kita kena percaya bahawa kalau kita datang seminggu-minggu hari Rabu, duduk di sini di tetap kerusi kamu dan diarahkan oleh Pastor Chu atau Pastor Betty, dan kita berdoa dan kita berdoa untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk anak-anak buah kita, untuk masyarakat di Subang, untuk untuk negeri Selangor, untuk negara Malaysia. Yes. Memang ada jadi kerja-kerja luar biasa dari Amin. Tuhan. Amin. 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 Kita mesti percaya, tapi Amin. gereja Kristus, gereja umat-umat Kristian, mereka ingat macam doa, doa untuk apa? Mana ada kuasa? Saya datang sini, ambil 1-2 jam, lepas habis saya balik rumah saja. Sebab Pastor Chu dan Pastor Betty suruh saya datang. Itu saja. Saya pun tak boleh mengalami kuasa Tuhan. Sebab kita tak percaya dalam kuasa Tuhan. Bukan? Dan kita datang kerana rutin. Dan itulah sebab kita dapat 20% saja untuk hari Rabu. Tapi hari Ahad, ya memanglah kita mesti datang. Sebab ini hari celebration, ini hari yang sepatutnya Kristian yang jadi pengikut Yesus mesti datang pada hari Ahad, bukan? Tapi hari Rabu adalah hari yang penting sekali. Amin. Faham? Itulah hari gereja connect dengan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Dengan kehendak Tuhan. Amin. Dengan Roh Kudus. Amin. Dengan semua keajapan, semua mujizat yang Tuhan akan melakukan. Amin. Itulah hari itu. Dan di rumah juga, bukan di gereja sini juga, di bilik kamu, Yes. di rumah kamu, di Yes. office kamu. Bila you berdoa, percayalah kuasa Tuhan akan melakukan sesuatu. Amin. Amin. Untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, Amin. ya, untuk kita punya masa hadapan. Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa, macam dia dengan kuasa dia membunuh semua askar-askar Assyrian. 185,000 orang mati semalam. Yes. Kerana Raja Hezekiah berdoa. Amin. Dan Tuhan dia sendiri bercakap, inilah kata-kata Tuhan, kerana engkau berdoa kepada saya, kerana engkau berdoa kepada saya tentang Raja Sennacherib, saya akan melakukan. Amin. 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 Saya akan melakukan. Tapi hari ini doa adalah satu isu yang paling susah bagi ramai gereja. Ya, saya tengok di banyak gereja mereka menumpu perhatian pada program-program untuk sendiri supaya semua orang akan merasa seronok dan bahagia kerana gereja ada program-program untuk menghiburkan kita. Tapi kalau itu pastor cakap hari ini, minggu ini kita akan puasa dan berdoa, semua orang pulang dulu. Itu bukan saya punya hal. Itu bukan saya punya hal, itu Betty punya hal, itu Chu punya hal. Itu Susan punya hal, itu Alfred punya hal, itu Magdalene punya hal, itu ketua-ketua punya hal. Kita balik dulu. Puasa, apa puasa ni saya pun tak faham. Ya,
Begitulah gereja hari ini, yang saya nak sebutkan. Sebab kita tak nak tengok Tuhan buat kejadian luar biasa atau mujizat. Amin. Inilah yang jadi disadvantage bagi umat-umat Tuhan. Kita datang saja, kita buat apa yang kita biasa kenal dan kita buat, dan itu kita panggil inilah iman kita. Tapi bukan doa dan puasa, tapi juga apa itu? Praise and worship. Ya, pujian, penyembahan. Kita belajar dan menyembah Injil dan kata-kata Tuhan, firman Tuhan. Ini semua kalau kita melakukan, inilah dominion. Yes. Amin. Inilah dominion. Amen. Untuk membersihkan masyarakat kita. Kita perlu kebenaran Tuhan. Amen. Firman Tuhan. Doa Tuhan. Sembah Tuhan. Semua ini adalah cara kita menjalankan dominion yang kita perlu. Amin. Itulah yang saya nak sebut hari ini. Amin. Supaya kita berasa encourage. Jadi kita akan merasa terdorong, saudara. Berdorong untuk tahu posisi kita, mengambil posisi kita untuk mengambil kekuasaan. Amin. Dominion. Amin. Dominion, sebab authority sudah bagi gereja-gereja masing-masing. Amin. Dan kita menumpu perhatian negara ini, Malaysia. Mana tahu apa akan jadi. Mana tahu apa akan jadi dalam masa depan. Dalam masa depan yang singkat, apa akan jadi. Saya pun tak tahu. Tapi Tuhan tahu. Amin, amin. Tuhan Allah tahu. Dia memang tahu. Dia memang tahu apa yang akan datang. Apa yang akan berlaku dalam masa depan yang singkat ini. Tapi macam mana gereja tahu? Kalau gereja berdoa. Dan berdoa, gereja akan dapat mendengar suara Tuhan, arahan Tuhan. Amen. Dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kalau gereja tak berdoa, mereka akan dengar suara-suara lain. Amin. Suara-suara lain, bukan dari Tuhan. Amin. Ya. Itu sebab kalau kita datang untuk berdoa dalam hadirat Tuhan, kita dapat lama-lama mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus mengarahkan bagaimana gereja nak cara berdoa, di mana area nak berdoa. Semua ini akan berlaku. Amin. Amin. Itu yang kita nak hari ini. Bukan macam culture yang kita dapat ini hari tahu. Jadi kita harus jangan sampai kita mengikuti hanya budaya. Ya, yang saya rasa takut hari ini adalah budaya apa itu the modern church culture. Sebuah budaya dari gereja yang modern. Yang kita nak jadi macam mana dalam era ni, macam mana gereja nak how must the church be. Jadi kadang-kadang yang kita atau yang saya khawatirkan adalah jangan sampai kita hanya berfokus kepada bagaimana menjadi gereja yang modern. Itulah sebab kita bawalah muzik yang luar biasa. Bukan luar biasa, yang moden kah. Kita bawa macam-macam ke dalam gereja. Sehingga kita membawa beberapa musik-musik yang modern dan hal-hal yang mungkin baru dalam gereja. Macam mana how we run the church is in a very modern way, it seems. Kadang-kadang kita bahkan mencari satu berpikir untuk bagaimana membawa gereja kepada gereja yang modern. We need to follow the ways of God. Yang penting adalah kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Amen. We need to listen to the voice of the Spirit. Kita harus mendengar suara Roh. Amen. If we are to take dominion, we need to be led by the Spirit of God. Kalau kita memiliki atau rindu memiliki kemampuan untuk memiliki kuasa memerintah, mengambil alih kuasa, tapi kita harus memiliki yang namanya apa, saudara? Sebuah kuasa itu. Is the church just going to sit back and wait for what is going to happen? Jadi gereja jangan hanya duduk dan menunggu apa yang akan terjadi. Are we going to leave it to chance? Are we going to just hope for the best?
Atau kita hanya berharap untuk sesuatu yang terbaik? Are we going to sit and complain to God? Ataukah kita hanya duduk dan komplain saja di hadapan Tuhan? Or are we want to be negative and expect the worst? Ataukah kita hanya berpikir negatif dan juga menantikan hasil yang lebih teruk? You know, we don't sit back and hope for the best to happen. Jadi jangan hanya biasakan hanya suka duduk saja dan melihat atau mendengar apa yang akan terjadi. The church make things happen. Saudara, gereja itu harus membuat sesuatu itu terjadi. Amen. Amen. You know, John Wesley, he says this, without God I cannot. John Wesley pernah berkata seperti ini, tanpa Tuhan aku tidak bisa. Without me, God will not. Tanpa saya, Tuhan tidak mau. Amen. That means God, as much as we need God, God also wants us to do something before He act. Jadi sebetulnya tanpa kita sadari, seboleh mungkin Tuhan itu menunggu kita untuk melakukan sesuatu sebelum Allah bekerja. Amen. Amen. Today we need to take a short story here from Jonathan. Hari ini saya akan mengambil kisah ini dengan cepat saja mengenai seorang bernama Jonathan. I'm going to ask Pastor Chu to read the passage of 1 Samuel 14. Ya, saya akan minta Pastor Chu untuk membaca 1 Samuel 14. You see, this is the story of Jonathan, the son of Saul. King Ini Saul. adalah sebuah kisah Yonatan, anak dari Raja Saul. He is truly a warrior. Dia adalah sungguh-sungguh Pahlawan. pahlawan. Dulu saya Pahlawan yang hebat. pahlawan yang hebat itu Yes. Gideon. Yeah. Sekarang ini memang satu pahlawan. Yes, ini adalah pahlawan. Dia mengambil peperangan ke to the enemy lines. Iya, dia mengambil sebuah peperangan di hadapan garisan musuh. Meaning that Jonathan will not sit where he is getting the battle into the enemy camp. Hari itu Yonatan tidak hanya melihat, tetapi dia itu pergi kepada peperangan itu sendiri. That means Jonathan is not just sitting there and waiting for something to happen. Jadi Yonatan itu bukan hanya duduk dan menunggu ada sesuatu terjadi. I think most churches will just sit back and just see what will happen to Malaysia. Seringkali gereja itu hanya duduk saja dan melihat apa yang akan terjadi atas Malaysia. But we are not that kind of church. Tetapi kita bukan gereja seperti itu, amin. We want to make things happen for Malaysia. Kita harus membuat sesuatu terjadi atas Malaysia. We want to pray and ask God to bring blessings to this country. Kita harus meminta agar Allah memberkati atau turunlah berkat Tuhan atas kota ini. We want to pray that God will change the issues in Malaysia in favor of the church. Kita harus minta bahwa Allah akan mengubah dan membaharui sebuah masalah-masalah di dalam bangsa ini. Amen. So this is Jonathan, and I want you to just go to this chapter and we will read this chapter together. Saudara perhatikan, Anda buka 1 Samuel pasal yang ke-14 dan kita akan membacanya. So Pastor. Me on? Yeah, yeah. Oh, okay. Yeah. To verse 15. Verse 15. 1 to 5. 1 to 15. Oke. Pada suatu hari Jonathan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukan hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibeah di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia, kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabuk, anak Finehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Jonathan itu. Di antara perlintasan-perlintasan bukit yang dicoba Jonathan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin. Ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Bozez, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkata Jonathan kepada bujang pembawa senjata itu, "Mari kita menyeberang dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak suka untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu berkata pembawa senjata itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat
kata Yonatan, perhatikan kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada mereka begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu. Maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan, dan pembawa senjatanya berkata, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naik mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke arah ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjata itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alo dari sepanjang ladang. Lalu timbullah kegetaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu getar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegetaran dari Allah. Amen. Thank you, Pastor Chu. When we read this chapter, it is like a temporan antara Jonathan dan Philistine. Jadi kalau saudara baca ini adalah sebuah peperangan antara Yonatan dan juga Filistin. But if you read carefully, you know there is a message in it. Dan ketika saudara baca dengan hati-hati, sebetulnya ada pesan di dalam. It tells us that you can take dominion over your enemy. Ini berbicara engkau bisa mengambil sebuah kuasa memerintah atas musuhmu. You can take dominion over a situation. Engkau bisa mengambil kuasa memerintah atas masalahmu. The enemy of Israel at that time is the Philistines. Musuh bangsa Israel hari itu adalah Filistin. The Philistine people are more powerful than Israel at that time. Orang-orang Filistin hari itu sangat berkuasa lebih dari orang Israel. But Israel must believe that their God is more powerful. Tetapi bangsa Israel harus percaya bahwa Allahnya jauh lebih berkuasa. But because Israel feared the Philistine, they went to hide in the caves. Tetapi hari itu bangsa Israel takut sehingga mereka bersembunyi di gua-gua. And the Philistines are very powerful and they are very big in numbers. Dan hari itu bangsa Filistin itu sangat luar biasa, bahkan mereka itu dalam jumlah yang banyak. And it seems that the Israelites, King Saul and his army, 600 of them can do nothing. Jadi hari itu sebetulnya Raja Saul dan tentaranya sepertinya tidak bisa membuat apa-apa. But Jonathan, he wouldn't want to just be sitting and doing nothing. Tetapi hari itu Yonatan tidak hanya mau duduk diam dan tidak berbuat apa-apa. He bring the fight into the enemy's camp. Dan hari itu dia membawa sebuah peperangan masuk di kemah musuh. And we can see that in this chapter that we read, there is the action of Jonathan and also the action of God. Dan hari itu kita boleh membaca di kitab yang tadi kita baca bagaimana sebuah tindakan Yonatan dan juga tindakan dari musuh itu. Can I go back to the first one? The earlier slide? Slide yang awal. Yang awal, yang lagi awal. Lagi. No. Next. Yes. The first thing he do is he take his position. Dan saudara, hari itu bagian pertama yang dia kerjakan adalah dia mengambil posisinya. Then the second he does is he set out in faith. Dan Yonatan hari itu yang kedua, dia itu mengekspresikan sebuah iman. Then he has focus. Dan dia punya fokus. Then he displayed fervor, semangat. Dan dia itu membangkitkan semangat. But the first action is position. Tetapi posisi pertama atau bagian pertama yang dia lakukan adalah mengambil sebuah posisi. And coming on bended knees to pray is taking up position. Seorang yang
yang mengambil bagian berlutut dan berdoa itu adalah orang yang mengambil posisi. That's why Jonathan said to his armor bearer, "Come, let us go." Makanya hari itu Yonatan berbicara kepada pasukannya, mari kita pergi. Let us go into the enemy's camp. Mari kita pergi ke markas musuh. Let us fight. Let us conquer. Mari kita berperang. Mari kita menaklukkan. Let us take dominion. Mari kita ambil kuasa. That is the way the church must move forward. Dan itu sebetulnya harus dikerjakan sebuah gereja. It's just like Pastor Chu and Pastor Betty say, "Come, let us pray." Jadi seperti contohnya Pastor Chu dan Pastor Betty yang sering berkata, mari datang berdoa. Sama juga Jonathan yang bersuruh, marilah kita pergi ke camp Sama Filistin. juga dengan Jonathan ketika Yonatan memanggil pasukannya, mari pergi masuk ke markas musuh. So this is a position that we have to take as a church. Dan ini adalah posisi yang gereja harus lakukan. Instead of hiding in the caves, Daripada hanya saudara duduk dan juga bersembunyi di gua. many churches, they just come on a Sunday, hide out in this place for a few hours, and they go back not knowing what's happening in society. Ada beberapa gereja yang seringkali tanpa disadari hanya datang ke ibadah 2 jam. Selepas itu mereka tidak tahu apa yang terjadi di daerah komunitas atau masyarakat. Thank you, thank you. So this is what most churches will do. They are just hold up in their own concern and cares. Dan ini seringkali terjadi di gereja-gereja. Mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. And it is like King Saul, the chapter we read. He sat under the pokok delima. Jadi ini sama dengan Raja Saul tadi. Dia hanya duduk di bawah pokok delima. And the pokok delima, the pomegranate tree, has a kind of spiritual significance. Dan ini berbicara mengenai di bawah pokok delima itu sebetulnya punya arti. Thank you. He did not take his army into the fight in the enemy's camp. Dia tidak memanggil pasukannya untuk pergi ke markas musuh. It's just like the church. We look spiritual under the pomegranate tree. Dia itu seperti sebuah gereja yang gereja hanya ada di bawah pokok delima, nampaknya saja beragama. Yeah, we look spiritual, we nampak macam beragama. Ya, minggu-minggu kita nampak saja macam beragama, tetapi tak ada kuasa Tuhan. Tak ada posisi untuk membuat pertempuran dengan musuh-musuh kita. Itulah masalah gereja hari ini. Kita datang minggu-minggu buat satu ibadah dan kita pulang. Datanglah hari Ahad kita buat satu ibadah dan kita pulang. Langsung kita tak ada fahaman tentang kejadian di sekeliling bandar kita ke, bandar rakyat kita ke, kawasan kita ke, masyarakat kita ke. Kita hanya nampak macam beragama. Dan itulah Raja Saul. Dia berdiri di bawah pokok delima. Itu saja. Dia tunggu di sana buat apa? 600 askar, dia tunggu saja. Dia buat apa? Mungkin takut. Tak tahu nak buat apa. Tak berdoa. Tapi Jonathan dengan armor bearer dia tak tunggu-tunggu lagi. Kenapa kita berdiri di sini? Macam pasif. Tak buat apa-apa. Dia suruh armor bearer dia, marilah kita pergi ke sana. Kita pergi ke camp Filistin. Kita akan berlawan. Kita akan bertempur. Sebab kita ada Tuhan di sisi kita. Amin. Itulah posisi yang Jonathan berada. Dan gereja patut semacam Jonathan. Amen. Faham? Kita bukan gereja yang pasif. Yes. Yang tak buat apa-apa. Hari-hari kalau kita punya neighbor, kita punya rakan-rakan di sini nampak kita, ya memang dia gereja ni yang beragama. Yang beragama apa? Tak ada kuasa punya. Orang datang saja pun dia orang ada masalah banyak. Mereka ada dalam ketakutan juga. Macam kita juga. Mereka tak ada kuasa punya. Mereka adalah satu gereja yang beragama saja. Manalah Tuhan mereka? Manalah kejadian Tuhan mereka dalam mujizat atau kerja luar biasa? Tak ada. Tak ada yang ditunjuk-tunjuk. Tapi kalau kita macam Jonathan, kita akan maju depan. Amen. Kita akan berperang. Kita tak tunggu-tunggu
untuk musuh kita serang kita. Kita serang dulu. Sebab itulah cara gereja hari ini. Amen. 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 Kita jangan tunggu sampai syaitan ada semua plan untuk hancurkan kita. Buat kita sakit lah, buat kita putus asa ke, buat kita macam give up lah, ini iman. Kita tunggu itu. Baru kita nak cakap, oh mari kita berdoa. Sampai itu masa pun sudah terlalu lewat. Tapi kita bertempur dulu. Kita Amen. masuk dalam peperangan rohani dulu. Amen. Sebab Tuhan kita bersama kita. Amin. Amen. Kita ada imam dalam Tuhan untuk buatkan kerja yang luar biasa. Macam Hezekiah yang berdoa. Amin. Amen. Amin. Itulah posisi gereja hari ini. Dan Jonathan mengambil langkah pertama. Letakkan dia diri sendiri dalam posisi untuk berperang. Amin. Dia masuk kawasan musuh. Yes. Jangan tunggu musuh menghina kita, membuat kacau bagi kita, opres sama kita. Jonathan buat langkah yang pertama, dia maju ke dalam musuh, kawasan musuh dan musnahkan dan bunuhkan Filistin, askar-askar Filistin. Dan kita baca tadi dalam akhir-akhir ayat 15 ada gempa bumi. Siapa yang buat tu? Bukan Jonathan. Jonathan hanya membunuh 20 orang dengan armor bearer. Dia bunuh 20 orang askar Filistin dalam kawasan setengah ekar. Tetapi Tuhan membawakan macam perasaan gempa bumi. Amen, amen. Dan askar-askar Filistin semua dalam kekacauan. Musuh tak nampak, bukan? Yes. Tapi dia asyik ada plan-plan untuk musnahkan kita, bukan? Untuk musnahkan gereja, bukan? Untuk musnahkan pemimpin kita, bukan? Apa kita tunggu lagi? Gereja sepatut jadi macam Jonathan, bukan? Dia masuk, dia tahu saya dalam pihak Tuhan. Faham? Dan Tuhan akan melakukan. Sebab Tuhan kita besar. Amen. Tuhan kita luar biasa. Amin. Amen. Kalau kita 2 orang saja berpihak dengan Tuhan, kita majority, bukan? Yes. Kita bukan 2 orang tahu. Bible cakap 1 orang kerja 1,000, kan? 2 orang kerja 10,000, kan? Amin. Amin. So berapa orang di sini? Oh, takut Lebih dari musuh. 2, lebih dari 2. Oh, takutlah musuh, patut. Amin. Tapi di mana kita? Di gua-gua. Sini boleh jadi gua tau. Minggu-minggu jadi semacam satu gua. Masuk macam kita buat kita punya agama, kita senyap sunyi, kita keluar. Sebelah pun dah tak apa jadi. Kita senyap sunyi, keluar masuk kereta, pulang. Hari Ahad yang lain kita masuk juga gua ni. Dan lebih baik kita ada satu pokok delima di sini. Inilah gereja, bukan CSC, bukan macam, kan? Amen. CSC pemuda di sini dan semua rakan di sini bersemangat, beriman, aman. Amen. Kita sering akan maju depan ke kamp musuh. Jangan tunggu-tunggu lagi. Itu sebab kita nak berdoa dulu. Berdoa dan berdoa. Hancurkan stronghold. Ya. Kuasa setan. Kuasa syaitan. Hancurkan dia. Jadi orang hati semua siap sedia untuk menerima firman Tuhan. Yes. Dan bebaskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Amen. Amin. Itulah yang kita nak lakukan. Itulah yang Jonathan dan rakan dia berbuat demikian. Yes. Bukan, dia tak tunggu-tunggu tahu. Dia tahu tanggungjawab dia. Dia tahu misi dia. Amin. Dia masuk posisinya, dia maju depan, dia ada imam, dia ada fokus dan dia ada semangat. Amen. Semangat. Dia Yes. cakap, mari kita mendaki gunung ini. Mari kita naiki dan bertempur dengan orang Filistin ini. Orang yang bukan umat Tuhan. Bersunat. Ya. Ya. The uncircumcised Philistine. We are going to kill them. Ya. Right? Saya ingat saya sudah siap semua. Yes. Saya punya sermon. Okay? Begitu juga gereja nak jadi. Yes. Seperti Jonathan. Amen. Dulu saya baca ini passage, saya ingat macam satu temporan saja. Tapi bukan. Ini satu passage di mana firman memberitahu kita harus
menguasai. Kita harus mengambil kekuasaan. Amin. 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 Ha? Macam mana mengambil kekuasaan? Duduk di sini minggu sampai minggu. Ha? Buat langsung tak buat apa? Ha? Nyanyi dua lagu. Ha? Bersyukur bagam 2-3 tangan, masuk sikit wang dalam, dengar sikit firman, balik rumah. Ini posisi untuk tempuran? Bukan. Posisi untuk bertempur dengan musuh di lutut. Amen. Di lutut. Amen. Kita berdoa, erti kita berdoa. Kita berdoa sampai Tuhan buat sesuatu, Amen. melakukan sesuatu. Amin. Amen. Sampai Tuhan membawa kerja yang luar biasa di gereja ini dan di Amen. kawasan-kawasan musuh sini. Amin. Amen. Amin. Boleh jadi. Dan kita akan buat. Jangan kita macam rasa, kita sini gereja yang kecil, umat yang tak banyak. Bukan. Kalau kita di pihak Tuhan, kita ada sungguh kuasa yang besar. Amin. Amin. Kuasa yang besar. Amin. Amin. Itulah yang saya nak bagi tahu hari ini. Dan kita boleh bangunlah dan akan kita cakap ini hari kita akan masuk tempuran. Amin. Amin. Masuk peperangan rohani. Yes. Untuk gereja kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak buah kita, untuk society sini, masyarakat sini, untuk negeri Selangor, untuk negeri Pinang, negeri Sembilan, negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, semua dalam kawasan. Saya tak tahu. Tapi kita nak bebaskan. Yes. Kuasa Amen. Tuhan nak Amen. bebaskan Amen. minda-minda orang, hati-hati mereka Amen. yang sudah ditipu oleh syaitan. Yeah. Tuhan nak bebaskan semua kaum-kaum ini yang sudah hilang. Amin. Supaya mereka dapat tahu kebenaran dalam Injil dan firman Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan nak buat. Amin. So hari ini kerja kita juga. Bukan Yes. politics, bukan itu politician, kerja kita. Yes. Kita berdoa. Tuhan akan melakukan. Tuhan akan membuat tanah dalam macam gempa bumi. Amen. Dan kerja-kerja syaitan akan hilang semua. Amin. Kacaukan plan musuh kita. Amin. Ya. Bukan daging dan darah tahu. Tadi saya sebut dalam Ephesians chapter 6 verse 12, ya. Ini musuh-musuh kita tak nampak. Kita tak nampak. Malam siang mereka rancangkan hancuran gereja Yesus Kristus. Malam dan siang tak berhenti-henti. Kita berhenti. Dia tak berhenti-henti tahu. Kadang-kadang banyak keadaan berlaku. Peristiwa berlaku kerana gereja tak berdoa. Itulah masalahnya yang besar, kerana gereja Yesus Kristus tak sering kali berdoa. Hanya sekali dalam berapa bulan kita ingat, ini masa untuk berdoa. Kita berkumpul. Datang Ogos, semua orang tahu NECF 40 hari doa dan puasa. Itu saja kita tahu. Dan berapa orang participate? Kurang saja. Amin. Itu NECF 40 hari doa dan puasa, semua itu untuk negara kita Malaysia. Saya tak tahu apa akan jadi pada negara kita, tapi kita harap dan kita ada harapan pada Tuhan kita. Amen. Yes. Amen. Amen. Yes. I think I want to stop here. Yes. Yeah, I want all of us to pray, right? Amen. I want to pray together even as I end. Ya, saya rindu untuk setiap kita mau berdoa bersama. Saya sebut saja dengan ringkas bahawa passage ini ada passage untuk mengambil kekuasaan, dapatkan dominion balik. Amen. 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 Amin. Mari kita berdoa lah. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri dulu. Yes. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersama kita dengan Amen. Roh Kudus, kan? Amin. 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 Yes. Roh Kudus Yes, Lord. Yes. akan memberikan kita kuasa Amin. untuk melakukan apa yang Tuhan melangkah. Amin.
Tuhan akan memberikan kita cara-cara untuk menjadikan seorang umat Tuhan yang baik. Amin. Membawa transformasi di hati kita dulu sebelum dia buat transformasi di masyarakat atau di negara ini. Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk hidup satu kehidupan yang luar Amen. biasa Amin. untuk glory dia. Amin. 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 Mari kita berdoa. Haleluya. Let's lift up our hands to the Lord. Hallelujah. Jesus. Lord, we want to pray this afternoon. Yes, Lord. We want to pray that you will descend upon your people Yes, today Lord. by your Holy Spirit. I Amen. believe this moment Yes. is a moment of consideration Amen. Amen. of whether we want to be mighty in you or not. Yes. Lord, you have purposed your church to be mighty in you. Yes. And today we want to seek you. We want to ask of you, Yes. Lord, that we may by faith be drawn to your side so that God will work on our behalf for your will and purpose. Yes, Lord. Lord, I pray for CST. I Yes. pray for every member, Yes, every Lord. leader in this Yes. church, that Amen. God, you will empower us today. Yes. Lord, you will raise up mighty warriors, Amen. Jonathan people, Yes. Jonathan type of church Amen. Amen. that will Amen. not wait but will go ahead Hallelujah. into the enemy's camp and do Hallelujah. great exploits for you. Hallelujah. God, I pray for special anointing. Hallelujah. Special anointing for these young people here. I pray for power anointing upon them. That Lord, you will captivate their heart Yes, and you Lord. will raise them up. That they will have faith. That they Amen. will have focus. Amen. That they will have fervor. Yes. That they will have semangat, iman dan fokus untuk melakukan Amen. kehendak Amen. Tuhan. Amen. Lord, that you will bring them to a place of position Yes, and prepare Lord. them to take dominion Amen. over Amen. every principality, over the works of the enemy, that they will begin to rise up and begin to be powerful instrument in the hands of God. Yes. Father, I pray for anointing, Lord, to rest upon all these ones in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, you just touch and minister to these ones in the mighty name of Jesus. Lord, that you will touch and as they pray, Lord, they will see the work of the Lord being fulfilled in the name of Jesus. In the name of Jesus, let them experience the power and might of your Spirit. Let signs and wonders take place today because CST is going to be raised up powerful by your Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory Jesus. Ambil masa sikit. Biarkan Tuhan dengar suara Tuhan, bahawa Tuhan memang akan gunakan gereja ini Amen. Amen. dengan kuasa yang luar biasa, Amen. kuasa Roh Kudus. Amen. Amin. Tuhan akan membolehkan semua di sini, umat-umat Tuhan, Yes. menjadi kuat Yes. dalam iman, menjadi kuat dalam iman supaya kita boleh berdoa dengan begitu fokus, Amen. 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 memberitahu kita kemenangan dari Tuhan. Yes. Tuhan ada di sisi kita. Yes. Kita akan menang. Amin. Amen. Kita akan menang dalam semua situasi kita. Amen. Amen. Dalam semua permintaan kita. Tuhan hanya, dialah Tuhan. Dia tahu dalam masa dia akan melakukan Jesus. kerana kita berdoa. Lord Amin. Jesus. Kerana apa? Kerana kita berdoa. Lord Tuhan dengar. Jesus. Dan Tuhan akan palang muka dia kepada kita dan memberikan apa yang kita berdoa supaya plan dia akan diuruskan. Amin. Supaya plan-plan untuk CST akan diuruskan. Haleluya. Tuhan memberkati semua di sini dengan semua yang kita perlu Amen. supaya kita boleh melakukan kerja-kerja Tuhan dan melayani Tuhan dengan begitu baik dan sempurna. Amin. Amin. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Shalom,
Mari bersama melihat news gereja CST. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sembarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati.